Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dwi Timur Rahmadi, SPDI, salah satu guru SMP Negeri 14 Bengku Selatan, yaitu guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perilaku terpuji. Materi ini adalah disampaikan kepada siswa kelas 8 di semester 1, yaitu di bab ketiga. Sebelumnya, dalam perilaku terpuji pada kesempatan hari ini yaitu membahas tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Materi akan membahas tentang perilaku jujur dan bersikap adil. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas tentang apa itu jujur, apa itu adil, di sini Bapak ingin menjelaskan dulu tentang pengertian perilaku terpuji. Bila kita lihat secara garis besar, perilaku adalah tindakan manusia yang dilakukan secara terus-menerus dan menjadi sebuah kebiasaan. Ini adalah perilaku. Jadi kegiatan yang terus-menerus dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Selanjutnya, terpuji adalah segala tindakan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melakukannya akan mendapatkan pahala. Jadi, perilaku terpuji adalah segala tindakan yang dilakukan manusia sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui tentang apa itu perilaku terpuji, baik itu pengertiannya, maka kita akan membahas yang item pokoknya, yaitu tentang masalah jujur. Jujur, dilihat dari pengertian adalah perkataan apa adanya dan sesuai dengan kenyataan. Itu adalah pengertian jujur. Jadi berkata itu sesuai dengan kenyataan. Jadi tidak dibuat-buat. Nah, jujur di sini yang akan kita bahas yaitu dalam lingkungan keluarga. Di dalam keluarga, itu seorang anak harus jujur kepada orang tua dan sebaliknya. Orang tua juga harus jujur dengan anak-anaknya. Intinya, dalam keluarga harus ada kejujuran. Dengan terciptanya kejujuran dalam keluarga akan menciptakan keluarga yang bahagia, dinamis, dan akan mencapai sebuah titik kebahagiaan dalam kehidupan di dalam keluarga. Selanjutnya, jujur di lingkungan sekolah. Apabila semua berlaku jujur di lingkungan sekolah akan menciptakan kedamaian dan keharmonisan sehingga dapat menambah semangat dalam proses belajar mengajar. Ini jujur, seorang siswa harus jujur dengan siapa? Dengan temannya, kemudian dengan siapa lagi? Dengan guru, dan juga dengan orang yang ada di lingkungan sekolah atau yang bisa dikatakan warga sekolah. Jadi anak-anak sekalian, bahwasanya salah satu contoh perilaku jujur adalah ketika anak-anak mengerjakan sebuah ulangan atau ujian, anak-anak mengerjakannya secara mandiri tanpa mencontoh dan tanpa mencari jawaban dari orang lain. Ini adalah salah satu bentuk daripada perbuatan jujur. Selanjutnya, jujur di lingkungan masyarakat. Setiap elemen masyarakat dan kita bagian daripada masyarakat harus dapat berperilaku jujur. Dengan kita berperilaku jujur, dapat menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis,
serta terhindar dari hal-hal yang tidak baik, seperti tawuran, pencurian, serta perkelahian antar warga. Nah, di sini saja contoh yang sangat ringan. Anak-anak dalam kehidupan bermasyarakat, contohnya tidak mau mencuri. Mencuri adalah salah satu bentuk real nyata yang menunjukkan sikap tidak jujur. Jadi ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam lingkungan masyarakat, bila kita menciptakan kejujuran, maka akan menciptakan kedamaian dan keharmonisan di dalam kehidupan di bermasyarakat. Jadi itu yang kita bahas tentang masalah kejujuran. Selanjutnya, adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, atau dengan bahasa lain, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Jadi, adil di sini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau orang itu salah, dikatakan salah. Kalau orang itu benar, dikatakan benar. Jangan sebaliknya, yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Kemudian, dalil dari perilaku adil ini adalah surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum sana'anu qaumi ala taqdilu ikadilu wa aqrabu litaqwa wattaqullaha innallaha khabiru bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jadi anak-anak, arti dari surat Al-Maidah ayat 8 ini adalah, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi Bapak ulangi kembali, bahwasanya arti daripada surat Al-Maidah ayat 8 adalah, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlakulah adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi, keadilan di sini tidak memandang suku, bangsa, agama. Jadi keadilan ini harus ditegakkan. Ketika orang itu benar, harus dikatakan benar. Jika itu salah, harus dikatakan salah. Tanpa melihat latar belakangnya. Apakah dia saudara, apakah dia seagama, apa dia sesuku. Kalau dia salah, maka kita nyatakan salah. Jangan mentang-mentang ini saudara kita bela, sudah tahu salah. Atau kita bela mati-matian karena dia adalah seagama dengan kita. Atau sebaliknya, dalam konteks kehidupan, orang itu benar, kita katakan salah terus. Karena tidak seagama, bukan saudara, bahkan tidak sesuku. Jadi, yang namanya keadilan yang diajarkan oleh agama Islam, yaitu keadilan yang tidak memandang suatu kaum, suatu bangsa, suatu agama.
Yang pasti intinya keadilan yang diajarkan Islam adalah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Kalau tempatnya benar, dia akan benar. Kalau tempatnya salah, dia dinyatakan salah. Baik anak-anak sekalian, jadi keadilan ini kalau kita pelajari, ini kita hadapi di mana? Yang pertama adalah keadilan di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga yang dinyatakan adil seperti apa? Contohnya seperti ini. Seorang ayah memiliki 3 orang anak. Yang satu adalah anak kelas 2 SD. Yang satunya lagi anak kelas 1 SMP. Dan satunya lagi anaknya adalah yang paling tua, itu anaknya kelas 2 SMA. Apakah yang dikatakan adil ketika ayah ini memberikan uang seluruhnya sama, uang sakunya yaitu 10.000 seluruhnya? Tentu tidak. Yang namanya adil ketika anaknya yang SD itu cukup dikasih 5.000, maka bagi dia sudah cukup besar. Kemudian yang anak SMP kelas 2, maka kita dikasih orang tuanya uang 10.000. Sedangkan yang anak SMA itu dikasih 20.000. Apakah ini bisa dikatakan adil? Tentu bisa, karena fungsi dan manfaat yang ada, yang kebutuhan yang dimiliki oleh setiap anak ini beda. Yang SD kebutuhannya lebih kecil, yang SMP lebih sedang, dan yang SMA tentu lebih banyak. Nah, ini bentuk daripada keadilan. Jadi keadilan tidak harus sama, tapi sesuai dengan tempatnya atau porsinya atau kebutuhannya. Kemudian, adil di lingkungan sekolah. Kita harus adil dengan siapa? Dengan teman sebaya, dengan teman sekelas, dengan guru, dan terutama adil kepada diri sendiri. Karena dengan adil kepada diri sendiri, maka kewajiban kita apa? Kalau kewajiban kita adalah untuk berangkat sekolah, hak kita apa? Mendapatkan sebuah konteks pendidikan. Nah, jadi kita jalankan kewajiban, maka kita akan mendapat hak kita. Setelah kita berbuat adil dengan diri sendiri, insya Allah akan bisa berbuat adil kepada teman, kepada guru, dan orang lain. Terus selanjutnya adalah adil yang terakhir adalah adil di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ini yang lebih luas, konsepnya lebih luas. Jadi kita harus menghargai tetangga, menghormati tetangga, tidak mencemoohkan tetangga, bahkan tidak membuli tetangga. Jadi intinya adil di 3 elemen ini adalah betul-betul kita terapkan dalam konteks kehidupan. Ketika kita bisa berlaku adil di keluarga, di sekolah, di masyarakat, maka hati kita akan merasa nyaman, hati kita akan merasa tentram, dan intinya ketika kita menjadi seorang pelajar, kita akan lebih dapat berkonsentrasi dalam belajar karena dalam hati kita akan tentram sehingga akan menciptakan kenyamanan. Baik anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini dulu materi kita tentang perilaku terpuji, yaitu menegakkan keadilan dan juga menciptakan sebuah konteks kejujuran. Jadi mudah-mudahan materi ini bisa menjadi bahan tambahan ketika belajar di kelas belum memahami atau ketinggalan dalam materi. Sehingga dengan memutar video ini bisa berulang kembali, bisa menambah pengetahuan anak-anakku sekalian dalam menerima materi. Mungkin itu saja dari Bapak. Apabila ada kekurangan, Bapak mohon maaf kepada Allah, dan apabila ada kelebihan itu datangnya bukan dari Bapak sendiri, tapi melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar dan terus berjuang untuk mencapai cita-cita anak-anak sekalian. Terima kasih. Terima kasih.